Pernah ngerasain nggak? Pengen kaya, tapi tiap akhir bulan saldo tinggal angka kenangan. Gaji datang, gaji pergi, dan kita cuma bengong lihat layar HP. Kita hidup di zaman serba cepat. Makanan cepat, internet cepat, semua maunya instan. Kayaknya kalau nggak cepat, kita takut ketinggalan. Masalahnya, pola pikir cepat itu kebawa ke uang. Kita pengen untung cepat, kaya cepat, dan bebas finansial secepat mungkin. Padahal kenyataannya, kaya cepat itu sering berujung bangkrut cepat, karena yang cepat jarang dibangun dengan fondasi yang kuat. Coba perhatiin orang-orang yang kelihatannya biasa aja, nggak pamer, nggak flexing, tapi hidupnya tenang dan keuangannya stabil. Karena mereka nggak cari kaya cepat, mereka memilih kaya pelan-pelan, nggak heboh, tapi konsisten dan tahan lama. Saya mau cerita sedikit. Cerita sederhana, tapi sering banget kejadian di sekitar kita. Cerita tentang dua orang dengan titik awal yang hampir sama. Saya punya dua teman, sebut saja A dan B. Usianya mirip, kerjanya mirip, dan mereka mulai dari kondisi hidup yang hampir sama. A tiap bulan gajinya naik, karirnya kelihatan ngebut, tapi gaya hidupnya juga ikut naik. HP baru, cicilan baru, nongkrongnya naik kelas. B beda cerita. Gajinya biasa aja. Tapi tiap bulan selalu ada uang yang hilang duluan. Bukan buat belanja, tapi buat masa depan. 5 tahun kemudian, A kelihatan capek. Gajinya habis, utangnya numpuk, hidupnya terasa makin sempit. B belum viral, belum flexing, tapi dia punya tabungan, investasi, dan pilihan hidup. Karena kaya itu bukan soal besar gaji, tapi seberapa lama uang bertahan dan berkembang. Masalah keuangan itu jarang datang karena kurang gaji. Lebih sering karena cara kita berpikir tentang uang sejak awal. Mitos pertama yang sering kita dengar, harus gaji besar dulu baru bisa kaya. Kedengarannya masuk akal, tapi ini jebakan. Salah. Kalau mindsetnya masih bocor, gaji besar cuma bikin masalah jadi lebih besar. Gaji naik, cicilan ikut naik. Gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Uangnya banyak, tapi tetap saja habis. Mitos kedua, investasi itu cuma buat orang kaya. Banyak orang akhirnya nggak mulai karena merasa dirinya belum pantas. Padahal justru investasi itu alat orang biasa, supaya nggak selamanya jadi orang biasa. Mulainya kecil, tapi konsisten. Mitos ketiga, dan ini paling berbahaya, nanti aja ngatur keuangan kalau sudah mapan. Banyak orang terjebak di ini. Berita buruknya, kalau nggak mulai sekarang, mapan itu nggak pernah datang. Kaya pelan-pelan memang membosankan, tapi justru paling efektif. Setelah kita bongkar mitos soal uang, sekarang pertanyaannya satu. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kaya pelan-pelan? Kita luruskan dulu. Kaya pelan-pelan itu bukan malas, bukan pasrah, dan jelas bukan anti kaya. Kaya pelan-pelan itu soal sadar proses, membangun keuangan sedikit demi sedikit, tapi konsisten dan tahan lama. Tujuan kita bukan cepat kelihatan kaya, tapi lama bertahan kaya. Di sini yang penting itu daya tahan. Kaya cepat itu seperti sprint, kelihatannya kencang, tapi capek dan rawan jatuh di tengah jalan. Sebaliknya, kaya pelan-pelan itu seperti perjalanan jauh. Pelan, mungkin membosankan, tapi justru sampai tujuan. Yang benar-benar menang finansial bukan yang lari paling kencang, tapi yang bisa bertahan dan nggak berhenti di tengah jalan. Sekarang kita masuk ke prinsip kaya pelan-pelan. Prinsip pertama, dan ini paling mendasar. Sisakan dulu, bukan sisa-sisa. Begitu gajian, uang masa depan dipisahkan di awal, bukan nunggu sisa. Prinsip kedua, naikkan aset bukan gaya hidup. Gaji naik, tabungan dan investasi naik duluan. Prinsip ketiga dari kaya pelan-pelan adalah main panjang. Nggak kejar cepat, nggak FOMO, tapi fokus aman bertahun-tahun ke depan. Menabung atau investasi 500.000 sebulan sering kelihatan kecil, bahkan dianggap nggak ada artinya. Tapi kalau dilakukan konsisten bertahun-tahun, itu bukan kecil. Itu disiplin mahal yang nggak semua orang sanggup jalani. Kaya pelan-pelan memang nggak heboh dan nggak viral. Tapi inilah strategi paling realistis buat orang biasa punya masa depan finansial yang kuat. Sampai sini mungkin kita sudah paham teorinya. Sekarang giliran praktek. Gimana cara mulai dari kondisi kita hari ini? Tenang,
Kita nggak perlu langsung jago keuangan. Mulai dari kondisi sekarang, pelan-pelan tapi benar. Langkah pertama bukan investasi, bukan cari cuan, tapi sadar arus uang yang kita punya. Tanya diri sendiri, uang masuk kemana? Dan yang sering kita lupa, uang bocor di mana? Kalau uang nggak dicatat, jangan heran kalau hilang. Mulai saja dari catatan di HB. Sederhana, tapi membuka mata. Langkah kedua, tentukan yang namanya uang masa depan. Uang yang memang disiapkan khusus buat hidup Anda nanti. Idealnya, sisihkan minimal 10-20% dari penghasilan. Bukan sisa-sisa, tapi langsung di awal. Anggap uang itu haram disentuh. Bukan karena lebay, tapi karena itu uang masa depan yang harus dijaga. Di tahap ini, kita nggak kejar yang katanya cuan cepat. Yang penting aman, masuk akal, dan bisa dijalani. Mulai dari dana darurat, lalu reksadana, dan emas. Pelan, aman, dan konsisten. Fondasi dulu, hasil menyusul. Langkah berikutnya yang sering diremehkan adalah upgrade ilmu. Karena uang bisa habis, tapi ilmu bisa dipakai berkali-kali. Banyak orang terjebak miskin struktural, bukan karena malas, tapi karena nggak pernah benar-benar dikasih ilmu keuangan. Belajar keuangan itu investasi jangka panjang. Penghasilan bisa naik turun, tapi ilmu nempel seumur hidup. Ingat rumusnya, uang kecil ditambah disiplin besar, hasilnya masa depan besar. Mulai sekarang dan konsisten. Kita nggak semua lahir dari keluarga kaya. Nggak semua mulai dari garis start yang sama. Dan itu bukan salah kita. Tapi satu hal yang kita punya adalah pilihan. Pilihan buat sadar, buat belajar, dan buat berhenti mengulang pola yang sama. Kita mungkin nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memutus rantai miskin struktural mulai dari diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan kita, siapa? Kaya pelan-pelan itu bukan lambat. Itu cara paling waras buat menang dalam hidup. Kalau video ini kena di Anda, share ke orang yang Anda sayang. Dan subscribe Sadar Keuangan. Karena sadar uang hari ini menentukan hidup Anda 10-20 tahun ke depan.